beberapa waktu lalu saat pandemi melanda Indonesia, Kudus sempat menjadi salah satu zona hitam. Nah, di balik zona hitam tersebut ternyata ada pembangunan di salah satu wilayah di daerah Kudus yang ternyata bangunan tersebut adalah membuat sebuah bangunan stadion yang saat ini dinamakan Stadion Super Soccer Arena. Untuk lebih jelasnya, siapa yang membuat stadion tersebut dan bagaimana ceritanya kok wayah pandemi itu bisa melakukan pembangunan stadion. Saat ini saya akan mengkonfirmasinya langsung dengan Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation, Bapak Yopi Rosimin. Ya. Selamat sore Pak Yopi. Sore. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf Pak Yopi, ini saya memberikan diri untuk mengkonfirmasi kepada Pak Yopi ya, karena banyak pertanyaan di masyarakat yang berkembang. Tadi di awal saya sebutkan bahwa saat pandemi ini di sebagian wilayah Kudus yang sempat dinyatakan zona hitam ada pembangunan stadion. Ya. Nah itu ceritanya gimana Pak Yopi? Jadi ceritanya itu semula bukan bangun dulu, kan pandemi itu kan mulai 2020. Kita sudah mulai diskusi mengenai sepak bola putri itu sejak 2019, sebelum pandemi. Diskusi panjang lebar, sering ketemu mengenai prospek sepak bola putri di Indonesia. Setelah kita meyakini bahwa sepak bola putri itu punya potensi, kita kemudian memutuskan untuk membangun stadion. Ceritanya panjang sekali, dari mulai bangun mengenai gambarnya, mencari tanah yang ada. Setelah itu baru mulai diputuskan ya bangun das gitu. Bangun masalah rumput juga waktu itu kita tahu pada saat pandemi itu mengenai barang-barang dari Tiongkok itu susah sekali masuknya. Kapalnya mahal sekali ongkosnya, sehingga harus cepat diputuskan kita mau pakai rumput yang kayak apa gitu. Setelah itu baru bangun paralel dengan bangunnya ini, kita juga mulai serius menggeluti mengenai next setelah stadion ini jadi itu mau ngapain. Itu panjang sekali diskusinya sampai akhirnya dapat satu summary, kesimpulan bahwa kita harus memulai dari grassroots, dari fondasi yang paling dasar, yaitu fondasi yang umurnya masih sekitar 7-8 tahun. Sebelum bicara jauh ke sepak bola tadi yang dengan sampaikan Pak Yopi, orang pasti bertanya, ini tahunnya Jarum Foundation ini kan awalnya di badminton, dan dengan sewu, jenengan sendiri juga mantan atlet badminton. Ini kenapa kok kemudian langsung memilih untuk membuat semacam fasilitas buat sepak bola putri ini Pak? Jadi kita kalkulasinya gini, kita ada di negara ASEAN, ada 11 negara. Kemudian kita pernah berjaya di tahun 80-an. Sepak bola putri kita cukup disegani pada saat itu. Kemudian setelah itu hilang karena pola pembinaannya menurut kita itu bolong-bolong. Tidak ada ekosistem, tidak ada mata rantai. Karena kita meyakini ekosistem penting, makanya kita perlu membangun grassroots itu. Terus kita meyakini bahwa kalau ini dilakukan, potensi Indonesia untuk menjadi juara rajanya Asia Tenggara, ASEAN, itu besar sekali. Sekaligus kalau kita merajai 2 besar di ASEAN aja, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Karena kita tahu tim-tim sepak bola putri yang di Timur Tengah itu tidak pernah boleh main sepak bola putri. Itu peluang. Kemudian pertanyaan berikutnya sebelum nanti kita bicara banyak tentang sepak bola putri ini, banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Artinya ketika Jarum Foundation kemudian memutuskan untuk memilih sepak bola putri, toh kalau kita ngomong sepak bola saat ini adalah salah satu olahraga yang terpopuler di dunia gitu. Ya, itu kenapa kok nggak milih yang putra atau dalam artian
kalau kita ngomong orang Kudus lah ya, Iya. Persiko aja yang dengan apa Iya. namanya sampai saat ini nggak pernah berprestasi. Kemana Jarum ini selama Iya, ini? iya. Nah, itu gimana Pak menjelaskannya kepada Jadi, masyarakat? Gitu? sepak bola putra itu sudah banyak turnamennya, sudah banyak yang mengurusi itu. Ya, kita lebih melihat putri itu nggak ada yang ngurusin sama sekali. Turnamennya juga nggak ada. Kalau putra kan di mana-mana, di penjuru pelosok desa pun ada turnamen putra. Nah, itu maksud saya kita bagi fokus nih. Putra kan sudah banyak yang ngurusin nih. Dia biarin ada yang ngurus. Kita lebih fokus ke putri karena putri selama ini tidak pernah diberi tempat yang layak untuk membina diri agar sepak bola putri disegani. Itu aja sederhana itu. Tapi dalam hal ini masyarakat juga masih bertanya-tanya, ada semacam kecemburuan ya Pak, tanda kutip ya, karena tadi saya bilang bahwa prestasi untuk Kudus sendiri di sepak bola, umumnya sepak bola yang putra ini tidak begitu baik ya, kondisinya seperti itu. Tapi kemudian Jarum tidak memilih mensupport ke situ, kemudian menciptakan iklim baru dengan memunculkan sepak bola putri anak-anak usia dini ini. Betul. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana pilot project ini ke depan dengan menyampaikan bahwa dimulai dari pembangunan stadion. Nah, ini terus nanti impiannya seperti apa, Pak? Impiannya itu lolos ke Piala Dunia sepak bola wanita Indonesia. Ya. Apakah 10 tahun lagi? Apakah 15 tahun lagi? Kita nggak tahu. Kan semua lihat dari prosesnya. Apakah nanti ini fondasinya dibangun cepat ataukah lambat? Kita nggak tahu. Kita akan kejar terus agar mereka itu makin kokoh di pusat di fondasi. Nanti kan lari ke SSB-nya atau akademi sepak bola, lari lagi kompetisinya akan bergulir terus. Ya. Harapannya seperti itu. Sedangkan putra sudah ada, makanya mestinya kalau iri, mestinya putrinya yang lebih iri karena sudah bertahun-tahun tidak mendapat perhatian yang cukup. Kalau putra sudah banyak lah. Ya. Tadi di awal Pak Yopi menjelaskan bahwa ini pilot project ini sudah lama dipersiapkan ya. Dan saya juga kebetulan kemarin menyimak bagaimana proses dari mulai menyiapkan kompetisi. Nah, itu bisa diceritakan Pak, sampai kemudian kemarin warga Kudus juga dihebohkan dengan kedatangan Coach Timo Sumenan ke beberapa sekolah itu gimana ceritanya? Jadi kita itu melihat SD kita ada di Kudus ada berapa, yang muridnya cewek ada berapa, kita sasar yang cukup besar. Terus kita juga melihat pelatihnya di antara SD itu ada yang sudah orang yang mengerti sepak bola, ada yang belum mengerti sama sekali. Untuk standarisasi ini perlu dilakukan sertifikasi pelatihan. Kalau ngelatih sepak bola paling dasar itu kayak apa? Namanya ball mastery, dribbling, shooting, passing, dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh Coach Timo, karena Coach Timo adalah pelatih yang punya sertifikasi UEFA. Dan dia menangani putri juga, timnas yang putri. Terus bule, tapi bisa berbahasa Jawa dengan fasih maupun Indonesia dengan fasih, sehingga komplit lah. Dari sudut profesionalnya dia oke, mantan pemain juga, pernah menangani tim putri, punya skill mengajar yang baik, bisa komunikasi dengan bahasa apapun. Jadi paling tepat itu kita memberikan pelatih yang sangat andal agar pelatih guru olahraga di SD itu percaya ini serius loh, ini nggak main-main loh. Apalagi setelah mereka datang ke sini, oh ini serius loh, nggak main-main loh ini. Itu. Kemudian muncul pertanyaan Pak Yopi. Kemarin itu ada yang kemudian menyampaikan tanya-tanya, kenapa hanya 32 sekolah? Padahal Kudus dari ratusan sekolah dasar bahkan madrasah itu ada. Kenapa nggak semuanya dikasih kesempatan? Nah, ini nanti gimana menjelaskannya Pak Yopi? Itu yang pertama adalah kita melihatnya kapasitas kita. Berapa sih yang ideal yang kita perlu latih mereka? Ada yang ngomong 32, ada yang 16, ada yang kurang dong 50. Saya waktu itu
orang yang apa namanya, ya 16 cukup lah, nggak perlu banyak-banyak, apalagi ini baru pertama kali. Jadi akhirnya kita minimal 16 lah, maksimalnya open lah. Untuk awal gitu ya? Awal. Akhirnya kejaring 32 loh. Itu pun kita harus memastikan SD-nya kita kenal, karena harus kenal dengan orangnya, meyakinkan itu susah sekali. Ya, akhirnya 32 dilatih bener nih, dilatih bener, dan mereka antusias. Seminggu dari pagi sampai sore loh mas, praktek di lapangan, praktek di lapangan sepak bola, di ruangan kayak gini, terus sepanjang seminggu. Terus ada sertifikat bener, namanya sertifikat Make Life. Ya, itu ditandatangani oleh Coach Timo. Dan mestinya itu nantinya akan menjadi sertifikasi yang bergengsi menurut saya, nantinya akan dikembangkan terus. Nah, kembali lagi, SD-nya kan banyak. Nah, nanti ada chapter kedua mas. Ya, yang 33, 32, 34, 35 dan seterusnya ini akan lagi diburu nih mas. Dipanas-panasi, dipanas-panasi mas. Dipanas-panasi, nanti sengaja kepala sekolahnya kita undang loh, lihat, jadi mereka lihat loh, SD pada latihan, SD saya kok belum. Nah itu harapan saya, nantinya akan aku melu dong, saya ayo dilatih dong. Oh welcome, saya malah harapannya seperti itu. Apakah ada 32 lagi atau ada 64 lagi, kita welcome. Kita akan sesuaikan kemampuannya. Kalau sekarang 4 hari, tidak menutup kemungkinan kalau pesannya bludak jadi 7 hari gitu, nggak masalah. Wong stadion ini punya kita sendiri kok. Makin banyak makin bagus. Jangan sok khawatir. Tapi kemudian juga ada pertanyaan Pak Yopi, bagaimana caranya ketika sekolah itu belum terkoneksi dengan Jarum, kemudian ingin mengikuti mulai dari pelatihan gurunya tadi, karena memang harus disiapkan SDM-nya dulu. Ada beberapa yang menanyakan gimana mas caranya bisa ikut di sana. Kepala sekolah nanti saya undang Mbak untuk menyerahkan piala loh. Yang 33, 34 dan seterusnya loh. Sengaja saya buat Manasi. Tidak hanya itu mas. Yang Jepara pun saya panggil. Yang Demak pun saya panggil. Yang Pati pun yang saya panggil. Buat Manasi mas. Ayo dong. Kamu ikut dong. Itu maksudnya. Ya, dan ternyata saudara, dari tadi Pak Yopi menceritakan bagaimana awal harus membangun SDM-nya dulu dengan melatih para pelatih. Kemudian ini untuk turnamen pertahanannya, ini ternyata di luar ekspektasi. Saya mendengar seperti itu karena jumlah pesertanya lebih dari 700 siswa dari 61 tim kalau tidak salah. Nah, melihat ekspektasi yang sebegitu banyaknya, kemudian antusiasme para atlet atau para anak-anak usia dini ini untuk ikut sepak bola putri ini sudah sesuai dengan ekspektasi Pak Yopi atau belum Pak? Kita proses mas. Ya. Setelah kita sertifikasi itu, mereka kan pulang loh. Kita kasih waktu loh. Ini kan mulai Maret nih pelatihan. Maret ya. Nanti ya bulan Juni kita sudah janjikan ke mereka loh. Kita gelar turnamen loh ya antar SD. Jadi mereka tahu loh. Bulan Juni itu ada turnamen. Tahu ya proses ya. Yang kedua tadi loh Coach Timo, setelah dia pulang 1 bulan kemudian, bulan April kan, datang tuh ke SD. Lu udah ngelatih belum? Lu udah ngelatih belum? Lu ngelatihnya bener nggak? Ada yang mau tanya nggak? Terus proses mas itu. Datangnya satu-satu mas. 32 didatangi satu-satu, jemper dia mas. Sampai memastikan oke. Dan kita selalu ngomong, nanti turnamen ya Juni ya, Jadi sudah dijanjikan sama. Itu untuk memastikan bahwa jadwalnya jelas, sehingga mereka kan terbukti digelar. Kita nanti habis ini Agustus ya, September awal ya, 2,5 bulan dari sekarang. Nanti habis ini ada yang tertarik nggak? Ada, nanti kepala sekolahnya tidak hanya itu. Kepala sekolah saya undang mas. Ayo suruh Dan ternyata ini kita bicara Kudus dulu ya, dengan karena memang ini pertama adanya turnamen sepak bola putri, yang di situ mungkin tanda kutip ya masih dianalogikan kalau anak putri kan tidak kurang etis ketika bermain sepak bola. Sebelumnya ada kekhawatiran itu nggak? Ada mas. Tapi kalau lihat mereka pada main, mereka atletis loh, larinya kenceng-kenceng loh mas. Saya lihat dengan kepala, lihat tuh, larinya kenceng-kenceng loh. Berarti kan punya potensi mas.
Itu yang kita lihat loh. Mereka atletis ternyata loh. Saya bayangannya kan kayak lemah gebulai. Iya. Itu lihat loh, kencang mas larinya. Iya. Jadi kita makin yakin ini bisa ini. Ada SD yang ketiga, tiga sekian, ayo monggo. Itu. Dan kami juga melihat kemarin ternyata yang ikut juga tidak hanya mereka orang yang muslim dan non muslim ya, artinya pakai kerudung pun juga banyak yang ikut dan antusiasme. Dan ada satu lagi Pak Yopi, ketika orang tua, kemarin saya juga sempat nanya-nanya ke orang tua bagaimana awalnya ketika mau mengikuti kompetisi ini, itu mereka juga bertanya bahwa ketika awalnya sempat ragu gitu, tapi begitu melihat progresnya seperti ini, mereka ada harapan besar Pak Yopi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak nanti putra-putri mereka itu, apakah ke depan itu Jarum Foundation juga akan menyiapkan semacam SSB atau apa gitu? Nah, itu gimana rencananya ke depannya Pak? Ada pastinya. SSB di Kudus itu banyak ya. Ada juga yang SSB khusus putri, ada, tapi yang gede-gede. Harapannya nanti setelah ini mau lahir, itu kan bisa masuk ke SPSB yang ada di Kudus, yang selama ini hanya putra, sekarang ada putrinya, bikin cabang baru putri. Harapan seperti itu. Nanti kalau SSB-nya makin berkembang, tidak menutup kemungkinan nanti kita ada kompetisi antar SSB putri. Gitu. Artinya kompetisi ini baru pembuka ya? Iya dong. Dan akan awal. ada akan ada lanjutan terus. Ya. Terus akan lanjutan. Ya, kemudian yang perlu saya tanyakan lagi kepada Pak Yopi adalah tadi di awal sempat disinggung bahwa stadion ini dibikin sendiri, kemudian juga nanti dipakai. Nah, masyarakat juga bertanya, boleh nggak masyarakat umum ini menggunakan stadion ini? Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Yopi. Prinsipnya boleh, tapi kan dia jadwal. Tapi diutamakan, diprioritaskan untuk usia dini. Ya. Usia dini yang jelas jadwalnya. Kalau sekolah-sekolah mau ada ekstra sepak bola, boleh. Silakan daftarin di sini, kita nanti bikin jadwal. Karena ada gini kemarin pertanyaan dari guru sekolah juga, ketika kami tanya itu ternyata mereka tidak punya fasilitas. Ya. Salah satu kendala dari pihak sekolah itu biasanya kalau kita ngomong sepak bola ini kan butuh lahan ya. Iya, betul. Dan kebanyakan dari mereka itu nggak punya yang berumput, jadi mereka paving kan gitu. Nah ini makanya ada pertanyaan seperti itu. Nah ini nanti ke depan misalnya mau pakai stadion ini gimana caranya bisa. Gitu ya. Apalagi kita sudah punya kontaknya 32 guru SD itu. Setiap saat kontak terus selalu karena mereka harus laporan terus perkembangannya, latihannya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain ya Pak? Oh ya? iya dong. Masih ada kesempatan yang lain juga harus ya? dong dikasih kesempatan yang sama. Ya. Tapi ya itu ya jangan pakai doang, kompetisi dong. Iya dong, kompetisi dong ikut. Gitu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang berikutnya adalah tentang kompetisi perdana ini, live soccer challenge ini. Ini kemarin saya lihat juga banyak yang mendukung nih. Nah, ini sudah ada belum ini informasi dari pemerintah khususnya? Langkah jenengan ini untuk mencoba menggali sepak bola putri ini, ada dukungan dari pemerintah nggak Pak? Belum ada. Tapi saya tetap open kalaupun nanti pemerintah tertarik untuk masuk atau kita disuruh lapor juga, kita selalu akan. Nanti kan kita juga hubungan sama Depdikbud, sama Dispora, kita nyuratin mereka untuk menyerahkan piala. Jadi saya tidak membuat kegiatan gelap, tapi kita tetap. Artinya kenapa saya tanyakan ini, bahwa memang kurikulum sepak bola putri ini khususnya di sekolah kan banyak yang belum ada. Maksud saya ketika ini jenengan tadi juga cerita bahwa menyiapkan dari SDM-nya, kemudian bagaimana membuat kompetisinya, setidaknya ini kan nanti buat masukan buat dari pemerintah bahwa setidaknya harus ada kurikulum untuk sepak bola putri. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak Yopi, mungkin nanti kita bisa sambung lain waktu karena waktu kita terbatas. Di depan stadion ini ada 11 tiang bendera. Nah itu yang menarik. Saya ingin mengkonfirmasi dengan jenengan ini, apa makna dari 11 tiang bendera dan kenapa cuma 11 Pak Yopi? Ya, jadi dulu biasanya kalau di tempat-tempat itu tiang bendera satu. Kita punya filosofi kenapa kok 11? Karena kita mau menantang putri-putri Indonesia. 11 itu adalah jumlah negara ASEAN. 11. Benderanya sudah terpasang dan itu menantang sepak bola putri. Kalau kalian menguasai ASEAN,
kalian bisa nyampe ke Piala Dunia Putri. Iya. Nah itu ekspektasinya berapa tahun ke depan Pak Yopi? Mau 5 tahun, mau 10 tahun, saya welcome aja. Tergantung proses kan. Iya. Kita kan bergulir terus ini, setahun Iya. ke depan bergulir lagi, makin lama makin gede, makin gede. Mudah-mudahan ini jadi barometernya untuk sepak bola putri. Ada tempatnya, ada wadahnya. Tidak menutup kemungkinan kita bikin the best timnya sepak bola di Jawa Tengah misalnya, atau di Jawa Timur misalnya, atau di Indonesia. Kita bisa kirim ke turnamen-turnamen luar negeri dengan catatan kita sudah mumpuni untuk bersaing dengan mereka. Saya tidak mau cuma pergi ke luar negeri tapi digundulin, saya nggak mau. Iya. Harus melawan dulu. Iya. Kalau sudah yakin, kita baru ke luar negeri. Nah tadi dengan menyinggung ini sekalian saya konfirmasi juga, menyinggung beberapa kota di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ya. Nah apakah ini ke depan turnamen seperti ini akan juga digelar di kota-kota lain? Iya, kemungkinan besar ya. Iya. Asalkan tadi embrionya kan dari Kudus, Ya. sukses, nanti akan menular kemana-mana nih. Seberapa besar tergantung dari perkembangan. Tidak menutup kemungkinan. Kan ada yang ngomong luar pulau piye Pak? Oh iya, nanti mikirnya. Kudus dulu, Jawa Tengah, Ya. habis itu nanti bisa kemana-mana. Oke. Selalu harus terbuka. Ya. Jangan cuma mimpinya cuma segini tok. Iya. Kita harus terbuka. Iya. Oke Pak Yopi, terima kasih Ya, atas Mas, waktunya. sama-sama. Semoga apa yang sudah dikerjakan ini selalu mendapatkan kemudahan dan sukses selalu ke depannya. Amin. Demikian saudara perbincangan saya dengan Pak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Amin.